Assalamualaikum, yuk jualan bareng saya, Cui Seto. Ide jualan kali ini namanya nasi padang tapi dengan versi yang lebih murah karena lauknya dibikin simple yaitu telur dadar padang dan sambal hijau. Lalu lalapannya timun, ini bisa kalian ganti dengan daun singkong rebus. Ini aku pakai campuran 250 gram cabai keriting hijau sama 6 buah cabai hijau besar. Bahan lainnya ada 3 buah tomat hijau, 1 siung bawang putih, 5 butir bawang merah, dan 1 buah jeruk nipis, itu nanti cuma dipakai separuh aja. Terus ini kita potong semua bahan-bahan yang perlu dipotong. Ada seledri untuk bahan telur dadarnya, terus ada bawang pre, ini juga untuk telur dadar. Dipotongnya nggak usah terlalu halus karena nanti bakalan dicoper juga. Kalau dicoper itu hasilnya nanti jauh lebih enak, lebih wangi. Tomat hijau untuk sambalnya dipotong tipis-tipis aja. Ini cabenya setelah ku rendam selama 1 jam dengan air dan cuka, dicuci bersih lalu dicoper kayak gini. Nah, ini bahan lainnya ada 5 butir bawang merah, 2 siung bawang putih, sama sisa cabai yang tadi dicoper aja semuanya. Kalau sudah, siapkan minyak. Ini aku pakai 300 ml minyak. Tumis dulu tomat hijaunya sampai setengah matang lalu masukkan cabai. Nah, ini kalau sudah setengah matang, masukkan bumbu perasa. Ada 2 sendok teh kaldu ayam bubuk, setengah sendok teh garam, sama setengah sendok teh micin atau MSG. Aduk-aduk sebentar aja, koreksi rasa. Nggak usah terlalu mateng, lalu terakhir masukkan jeruk nipis, dan ini harus pakai api kecil ya supaya nanti cabenya nggak terlalu matang, jadi warnanya nggak jadi berubah terlalu hijau tua gitu. Nah, udah, kalau sudah pas langsung aja matikan kompor, sisihkan, kita buat masakan yang lain yaitu telur dadar. Ini kita chopper aja langsung pakai chopper bekas. Cabai tadi 5 butir bawang merah, 4 siung bawang putih, 2 buah cabai merah besar, dan 6 lembar daun jeruk. Terus pakai kunyit sekitar 2 cm. Ini supaya hasilnya nggak ada potongan-potongan kasarnya. Aku ulek dulu supaya benar-benar halus, karena kalau nanti kunyit nggak halus itu kalau kegigit itu nggak enak banget. Habis itu dicoper, kalau sudah halus baru masukkan daun-daunan yang tadi dipotong-potong, dicoper sebentar aja. Tambahkan tepung terigu. Untuk 1 butir telur takarannya 1 sendok makan tepung terigu, jadi perbandingannya 1:1 ya. Ini karena aku pakai 10 butir telur, jadi aku pakai 10 sendok makan tepung terigu. Lalu diaduk-aduk sampai bergerindil atau sampai tercampur rata. Ini fungsinya untuk bikin nanti pas saat dikocok nanti bakalan lebih mudah untuk tercampur rata. Tambahkan 2 sendok teh kaldu ayam bubuk, 1 saset merica bubuk, lalu masukkan telur. Ini aku pakai 10 butir. Aduk sampai benar-benar tercampur rata. Ini tuh wangi banget. Panaskan minyak. Ini aku pakai sekitar 300 ml minyak. Tuang semua adonan telur. Kemudian dengan cepat diaduk memutar sampai telurnya nanti hampir kokoh. Jadi ini langsung aja diaduk muter. Terus fungsinya ini untuk bikin telurnya itu lebih cepat matang secara merata. Jadi sampai ke bagian dalam-dalamnya tuh bakalan matang merata nanti. Cek di bagian bawahnya kalau sudah kecoklatan dan bagian atasnya sudah mulai kokoh, dipotong jadi 4 bagian. Ini untuk lebih gampang baliknya aja sih. Karena nanti juga telurnya ini bakalan dipotong-potong. Setelah dibalik lalu dimasak sampai benar-benar kokoh dan matang. Kalau sudah langsung aja diangkat dan ditiriskan. Nanti tunggu dingin. Setelah dingin baru dipotong-potong supaya hasilnya juga lebih kokoh. Nah, ini sudah dingin, langsung kupotong-potong. Ini jadi sekitar 20 potong. Kalau kalian disesuaikan aja dengan selera, mau dipotong seberapa. Atau kalau untuk dimakan sendiri juga mau dipotong sesuai selera.
Telurnya ini wangi, dimakan begini aja itu pasti udah enak banget, dimakan sama nasi anget gitu aja, aduh jadi ngiler. Nah, ini sekarang kita siapkan untuk lalapannya, timun satu buah dibelah 2 lalu diiris tipis-tipis. Ini bisa kalian ganti dengan, sayur daun singkong yang direbus jadi makin kerasa padang banget. Untuk nasinya aku masak sebanyak 800 gram tapi kutakar dengan gelas, sekitar 4 gelas penuh. Nah, untuk takaran airnya kalian gunakan gelas yang sama lalu dilebihin 1 gelas. Jadi kalau misalkan 4 gelas beras itu kalian takarnya 5 gelas air. Jadi kalau ditakar seperti itu nanti hasilnya itu bakalan konsisten. Terus aku pakai gelas yang kayak gini, ini gelas susunya anakku dulu. Sekarang kita kemas untuk 1 cup ukuran 400 mili ini. Aku pakai 1,5 centong atau 2 centong deh kalau mau lebih penuh. Kalian boleh pakai cup ukuran 400, ukuran 300 atau pakai itu loh, kertas nasi seperti yang dijual-jual di warung-warung itu bakalan nanti biaya produksinya kan bakal lebih ekonomis. Setelah nasinya disusun, masukkan telur dadar 1 potong, lalu timun bisa 2 bisa 3 sesuaikan aja, lalu 1 sendok makan penuh sambal hijau. Ini supaya semua nasinya itu nanti kebagian ya, jadi biar kalau makan itu nasinya habis, lauknya juga pas gitu. Nah, ini udah siap, gurih, pedes, seger dari timunnya, cocok banget untuk dijual jadi menu makan siang. Gimana, bisa kan? Bisa dong. Untuk resep yang kedua ini namanya nasi uduk, sambal goreng kentang, ayam goreng telur sama suun kecap. Enak banget, semuanya saling melengkapi. Jadi rasanya nasinya gurih, terus sambal goreng kentangnya pedas manis, suun kecapnya gurih manis, dan ayam gorengnya ini rasanya gurih banget. Langsung aja kita masak. Ini aku pakai 800 gram beras atau 4 gelas beras dicuci bersih, ditakar dengan gelas yang sama, 4 gelas air plus santan. Jadi kalau ditakar kayak gini, apalagi untuk jualan itu nanti hasilnya konsisten. Terus direbus, tambahkan 1 sendok teh kaldu ayam bubuk, 1 sendok teh garam, 5 lembar daun salam, sama 3 batang serai. Direbus sampai mendidih. Habis itu dimasak langsung seperti biasa kalau kalian masak di rice cooker itu. Kalau sudah mateng langsung diaduk supaya matengnya ini merata ya, jadi lembabnya merata gitu. Nasinya udah siap, sekarang kita siapin bumbu ayam goreng. Ini gampang aja, bumbunya cuma jahe, kunyit, sama bawang putih. Pokoknya nanti resep lengkapnya aku tulis di deskripsi, kalian klik aja di bagian judulnya. Udah, ini ayamnya aku pakai 1 ekor ayam dipotong jadi 20 potong. Kalau bumbunya sudah dihaluskan langsung aja dituang di atas ayam lalu diaduk, tambahkan 1 sendok teh kaldu ayam bubuk dan 1,5 sendok teh garam. Nggak usah pakai air, langsung diungkep dengan api sedang dulu. Kalau sudah mendidih seperti ini, kecilkan api sampai kecil banget. Lalu diaduk 1 kali ini aja supaya ayamnya nggak hancur. Ini dibalik ini supaya bumbunya merata aja. Dibalik 1 kali, habis itu ditutup lagi terus dimasak selama 20 menit dengan api yang kecil banget. Nah, ini sudah mateng, langsung aja ditiriskan. Lalu disisihkan dulu, kita siapkan bahan yang lain. Kita siapkan dulu sambal goreng kentang wortel. Ini aku pakai 1/2 kilo kentang dikupas dan lalu dipotong dadu kecil-kecil. Wortel aku pakai 3 buah wortel dipotong dengan ukuran yang sama. Wortel ini opsional ya, kalau kalian nggak suka bahannya terlalu banyak, nggak usah pakai, nggak apa-apa. Bumbu halusnya ada 15 buah cabai keriting, sama 7 siung bawang putih dan 5 lembar daun jeruk. Bumbu halusnya ini semuanya di blender pakai air aja ya. Sekarang kita goreng dulu. Ini aku kan pakai nanti untuk hiasan, irisan cabai merah
Panaskan sebentar aja supaya matang dan warnanya makin keluar. Goreng dulu wortelnya sampai matang. Udah, setelah wortel matang, digoreng kentangnya sampai kering. Kalau dia sudah ngambang kayak gini, ini tandanya sudah kering, bisa langsung diangkat. Habis goreng kentang ini kan mumpung minyaknya masih panas, jadi aku goreng dulu ayamnya. Kocok 1 butir telur dengan sedikit garam. Lalu tuang di ayam yang sudah diungkep tadi, terus dicampur sampai semuanya terlumuri sama telur. Nah, udah langsung aja digoreng sampai telurnya nanti warnanya kecoklatan. Diaduk-aduk muter kayak gini nih supaya telurnya tuh terbentuk berserabut gitu loh. Nah, kayak gini nanti hasilnya jadi cantik. Udah, kalau sudah kecoklatan langsung aja diangkat terus ditiriskan. Ayamnya sudah mateng, sekarang kita bikin sambal goreng kentangnya. Langsung ditumis aja bumbu halusnya sampai mateng, lalu tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu ayam bubuk, dan 5 sendok teh gula pasir. Diaduk sampai gula pasirnya meleleh, lalu tambahkan 1 sendok teh cuka masak. Diaduk sampai semuanya rasanya seimbang, dicicipi dulu. Kalau rasanya sudah pas semua baru masukkan kentang sama wortel. Lalu diaduk rata, langsung aja matikan kompor kalau sudah tercampur rata. Sekarang kita bikin suun kecap goreng. Jadi suunnya ini nggak usah direndam pakai air panas. Dicuci aja dengan air biasa selama 3 atau 4 kali bilas. Nanti suunnya bakalan lembut kayak gini. Kalau sudah digunting-gunting kayak gini supaya nggak terlalu panjang, nanti ngaturnya juga lebih gampang. Bumbu untuk suun gorengnya ada bawang putih, bawang merah, sama cabai hijau besar. Cabai hijau besar ini jangan di skip ya, karena ini yang bikin rasanya jadi beda, enak banget. Di blender semuanya pakai air, lalu ditumis sampai matang, tambahkan 3 lembar daun salam, tambahkan kaldu ayam bubuk, garam, lalu tambahkan kecap, nuangnya di pinggir wajan dan memutar dalam kondisi wajan panas ya, supaya aromanya rasanya jadi lebih enak. Kalau sudah, masukkan suun, tambahkan sedikit air aja supaya ini bikin bumbunya tuh lebih mudah meresap ke suun. Lalu diaduk sampai kadar airnya habis. Sekarang kita kemas, aku pakai cup 400 ml. Ini ku isi nasi uduknya 2 centong sudah cukup. Tambahkan sambal goreng kentang, aku pakai 1,5 sendok makan. Lalu tambahkan 1 sendok penuh suun goreng. Terakhir baru taruh 1 potong ayam. Ini rasanya tuh lengkap banget, pedasnya ada, gurihnya ada, manisnya ada. Dan kalau untuk sarapan tuh nyaman banget, nggak terlalu pedas tapi kenyang. Enak banget lah pokoknya. Kalian bisa jual di kantin, bisa dijual di kantor, di grup WA. Banyak banget lah ide asalkan kita mau gerak, insya Allah rezeki pasti ada. Bismillah pasti bisa. Ya, gimana? Bisa kan? Ayo semangat ibu-ibu, teman-teman semuanya yang pengen jualan, ayo. Yang penting tuh gerak dulu. Kalau ada ide langsung kerjakan. Nanti kalau kalian sudah terbiasa jualan, lihat yang nganggur aja bakalan jadi ide buat jualan. Bisa dijual tanpa nasi, dan kalau ada pelanggan yang mau pakai nasi, nanti ku kasih tahu caranya bikin kemasannya tuh super simple tapi hasilnya enak banget. Walaupun kemasannya kelihatannya kecil, tapi ini isinya banyak banget dan ngenyangin banget. Ini aku pakai 250 gram tepung terigu, 1 bungkus tepung bumbu, pakai merek apa aja. Ini kurang lebih isinya 75 gram, 400 ml air dituang secara bertahap ya. Kalau sudah tercampur rata, tambahkan 1 butir telur. Telur bikin teksturnya tuh empuk. Langsung digoreng, panaskan minyak dulu. Cara gorengnya bisa melebar seperti kalau bikin peyek kayak gini atau kayak kalau bikin bakwan. Nanti hasilnya kalau kayak bikin bakwan itu bakalan lebih tebal. Ini namanya kekian palsu. Di Jogja atau di Jawa Tengah pasti banyak yang tahu. Biasanya dimasak capcay. Nah, gorengnya jangan terlalu kering. Begitu
teksturnya sudah mulai kaku, langsung aja diangkat. Sekarang kita siapkan bahan lainnya. Ini ada 3 batang seledri dipotong kecil-kecil. 1 buah cabai hijau besar dipotong tipis miring. 2 batang daun bawang dipotong miring. 2 buah wortel dipotong tipis miring. 1/4 buah sayur kol. Dipotongnya jangan terlalu besar ya. Kalau menggumpal dipisah-pisahkan seperti ini supaya nanti matangnya merata. 3 bonggol sawi daging. 4 buah sosis ayam dipotong tipis miring. Sekarang kita siapkan bumbu halusnya. 4 butir kemiri, 5 butir bawang merah, 4 siung bawang putih, 1 sendok makan merica butiran, di blender semuanya pakai air. Dan ini telur rebus dibelah 2, ini nanti untuk bahan tambahan. Semua sudah siap, sekarang kita potong kekian yang sudah suhunya menjadi hangat. Untuk potongannya sesuaikan sama selera aja, bisa seukuran seperti di video atau mau lebih kecil, lebih besar, silakan. Sekarang goreng dulu cabai hijaunya, ini cabainya untuk hiasan. Habis itu tumis bumbu halusnya sampai benar-benar mateng, karena kalau ada bahan kemirinya itu harus benar-benar mateng supaya nggak bau mentah. Masukin wortel sama sosis. Ditumis sampai wortelnya layu, lalu tambahkan 1,5 sendok teh kaldu ayam bubuk, 1 sendok teh garam, dan 5 sendok makan kecap manis. Jadi cara nuang kecap manisnya diputar di pinggir wajan kayak gini, ini supaya kalau kecap manisnya itu kena panasnya wajan, nanti aroma sama rasanya tuh jauh lebih enak. Aduk sampai kekiannya terlumuri bumbu seperti ini, nggak usah pakai air. Jadi sebelum sayur masuk, bumbunya harus sudah fix, sudah benar-benar terasa manis, gurih, sudah terasa semua, baru masukkan sayuran kol dulu, diaduk sampai layu. Kalau sudah layu baru masukkan sawi. Diaduk sebentar sampai layu, masukin seledri sama daun bawang. Aduk sebentar, ini sudah matang semua. Udah bisa langsung dimatikan kompornya. Habis itu tinggal dikemas. Aku pakai cup ukuran 300 ml. Walaupun kelihatannya kecil, tapi nanti kita lihat ya isinya tuh seberapa banyak. Nah kayak gini lengkap banget, sayur ada, karbo ada, protein juga ada. Cocok banget buat sarapan, tapi butuh menu yang simple, enak, tapi nggak terlalu berat. Tambahkan telur, lalu ditekan menggunakan 3 jari. Ini supaya di bagian atasnya rata semua, jadi nanti nggak nempel-nempel ke bagian tutupnya. Tambahkan hiasan, ini kalian boleh ganti pakai cabai merah atau bahan lain yang kalian suka, silahkan aja. Yang penting dikemas dengan cantik supaya pembelinya itu bikin sekali ngeliat itu pengen langsung makan gitu. Jadi nanti dagangan kalian insya Allah bakalan laris. Nah ini hasilnya cantik banget. Nah sekarang kita kemas nasinya pakai kertas nasi yang warna putih seperti ini. Bagian mengkilatnya itu taruh di bagian dalam. Ini cara yang umum, ambil nasi secukupnya. Ini aku pakai 2 centong nasi yang menurutku cukup lah untuk sarapan. Ditekan-tekan supaya nasinya jadi padat, jadi nanti kalau dibuka nggak berhamburan. Ditaruh di tengah lalu dilipat. Nah seperti ini. Sekarang pakai cara yang kedua. Ini nasi sama seperti tadi, ukurannya sama 2 centong. Taruh di kertas nasi lalu dikepal-kepal seperti ini, dipadatkan. Kalau aku lebih suka cara yang kedua ini karena hasil nasinya tuh jauh lebih pulen. Kayak nasinya KFC, padat, pulen, enak banget. Nah untuk kemasan plastik, misalkan ada yang beli 1 porsi gitu, beli aja plastik kecil yang biasanya dipakai untuk minuman. Ini jauh lebih hemat dan lebih praktis kalau untuk 1 porsi, pas banget. Nah coba lihat, ini nggak berair sama sekali, jadi nggak gampang benyek walaupun dia berkeringat.
pas ditutup. Sekarang coba kita lihat, ini nasinya hasilnya pulen banget. Ini pakai cara yang kedua ya, yang di kepal-kepal tadi. Tuh, walaupun dipindah-pindah dia tetap kokoh, nggak berhamburan. Kita coba, rasanya enak banget. Manis, gurih, asinnya pas banget. Resepnya praktis, enak, kemasannya juga rapi. Gimana, udah siap jualan kan? Ayo semangat, kamu pasti bisa. Terima kasih udah nonton, selamat berjualan.